podcast sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat bagus sekali ini. Topiknya itu regenerasi petani muda dan perkembangan sistem pertanian modern serta program food estate di Indonesia. Sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang topik kita pada sore hari ini, kita akan kenalan dulu nih sama bintang tamu kita pada sore hari ini. Halo Mas Mbak, selamat sore. Sore. Mungkin boleh perkenalan dulu ya. Dari Mbak siapa? Ya, perkenalkan, nama aku Alivia Irfama dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember tahun angkatan 2021. Baik, perkenalkan, nama aku Rizky Zen dari Agrotek angkatan 2021 dan Fakultas Pertanian. Sebelum membahas tentang topiknya, kita membahas kayak alasan Mas dan Mbaknya ini milih pertanian sebagai pendidikan selanjutnya setelah SMA ini apa sih? Dari Masih kembali. Kalau dari aku lebih ke prospeknya sih, karena kan yang namanya manusia itu kan perlu makan gitu. Jadi kalau untuk pertanian pasti bakalan tetap diperlukan. Jadi prospeknya memang lebih tinggi. Kalau Mbaknya sendiri? Oke. Ini mungkin masih ada korelasinya sama yang disampaikan dari Mansin ya, karena menurut aku juga kemana-mana pangan itu yang paling dibutuhkan gitu. Apalagi sama manusia yang butuh makan gitu. Karena mau semodern apapun zaman, kita itu tetap butuh yang namanya pangan untuk tetap melanjutkan hidup. Oke, berarti sebagai regenerasi muda petani-petani sebelumnya ya, pandangan Mas dan Mbaknya ini terkait apa dunia pertanian pada saat ini tuh gimana sih Mas, Mbak? Siapa yang jawab dulu? Boleh Mbak? Kalau menurut pandangan saya sendiri, pertanian yang saat ini itu sebenarnya sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya itu kalau lebih dioptimalkan lagi dengan menerapkan atau menginvestasi teknologi di bidang pertanian. Untuk apa? Agar produktivitas itu bisa meningkat. Juga kalau produktivitas sudah meningkat, otomatis kan kesejahteraan itu juga bisa tercapai lebih mudah. Kalau dari Mas? Kalau dari aku juga setuju sih. Kalau untuk pertanian yang saat ini sudah lumayan maju dan juga banyak sekali pengembangan atau riset-riset yang lebih mendalam terkait dengan pertanian, khususnya mungkin dari yang sederhana aja di bidang varietas benih. Di varietas benih kan juga sudah banyak ditingkatkan terkait dengan produksinya, terus mutu kualitasnya. Jadi sangat maju sekali pertanian sekarang. Mungkin ini ya bisa lebih ditingkatkan aja kayak penyuluhan terkait penggunaan teknologi ke petani-petani, jangankan seluruh Indonesia tapi di lingkup wilayah kampus dulu aja deh, biar menyebar gitulah informasi tentang pertanian ini. Gak cuma yang konvensional yang cuma nyangkul bajak sawah aja, tapi ada juga loh sisi pertanian lain yang bisa dipakai dan mungkin itu bisa meningkatkan hasil dari tanaman itu sendiri. Kalau menambahkan sedikit aja terkait dengan penyuluhan itu memang penting sekali, karena memang kita perlu untuk menghapus stigma buruk tentang pertanian dulu. Jadi karena topik kita kali ini kan juga tentang regenerasi petani kan. Jadi hal yang paling mendasar menurut saya adalah tentang pelurusan stigma buruk dari masyarakat terkait dengan pertanian yang kotor ataupun tidak mensejahterakan. Jadi penyuluhan itu memang penting sekali dilakukan. Kan beberapa lebih banyak sih bidangnya tuh orang tua. Bapak kan kadang kayak lebih mengarahkan anaknya tuh jadi PNS lah, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya mereka itu kedepannya tuh lebih meyakinkan. Kayak lebih aman ya kedepannya, ya nggak terlalu tidak stabil gitu, pekerjaan yang stabil aja kayak PNS atau dokter mungkin gitu. Dari aman. Iya betul. Padahal sebenarnya kalau petani itu pun juga sebenarnya kalau udah sukses petani maju itu bisa lebih penghasilannya dari PNS dan juga dokter gitu. Karena kalau udah balik
modal itu udah luar biasa gak sih Mas? Kalau digeluti dengan maksimal dan juga basicnya memang mau di pertanian, saya rasa juga bakalan maksimal juga pendapatan dibandingkan dengan kalau kita cari aman seperti PNS atau pegawai-pegawai di sosial. Kira-kira sebagai calon petani nih, menurut pendapat Mas dan Mbaknya ini, langkah-langkah kalian buat ngasih tahu ke orang-orang terdekat kalian bahwa petani ini sebenarnya tidak seperti apa yang mereka bayangkan, itu gimana? Kalau dari aku mungkin lebih disasarkan pada generasi mudanya ya. Karena kalau generasi muda itu kan dia cenderung melek terhadap teknologi dan juga cepat beradaptasi kan dengan teknologi. Jadi kalau kita bisa menggait mereka untuk masuk ke dunia pertanian, itu menurutku jauh lebih cepat impact-nya atau dampaknya. Kalau dari aku sendiri ya kurang lebih sama, tapi yang memang perlu disebarkan informasinya itu lebih ke pertanian ini gak melulu tentang capek panas-panasan di lahan gitu ya, tapi kita juga kenalin kalau ternyata ada loh teknologi yang bisa mudah pekerjaan kita gitu. Jadi gak perlu keringetan banyak-banyak panas-panas di lahan gitu. Kalau kalian mau itu bisa pakai teknologi drone ya Mas ya buat bukan gitu, jadi ya tinggal berdiri aja terus main drone gitu. Apalagi kan anak-anak muda gitu ya sekarang itu suka banget sama teknologi ya Mas ya, suka coba-coba gitu. Jadi menurut aku gak ada yang namanya kesulitan atau hambatan yang menghentikan pemuda atau generasi milenial ini buat jadi petani gitu. Kalau sebagai petani muda ini mungkin Mas atau Mbaknya mungkin ada kayak pandangan atau impian terkait pertanian ke depannya. Kalau harapan aku sendiri ya, aku sebagai orang dari program studiku ya ilmu tanah itu kan kami juga mempelajari tentang kesehatan tanah, apalagi yang ada di lahan pertanian. Terus itu mungkin harapan terbesarku gimana caranya aku sebagai nanti kalau sudah lulus jadi lulusan sarjana pertanian itu aku mau mengedukasi petani-petani seluruh petani yang ada di Indonesia dari segala umur gitu ya tentang dosis pupuk yang baik, dan juga jenis-jenis pupuk itu gak cuma kimia loh yang bisa digunakan. Jadi kayak ada pupuk hayati, ada pupuk organik yang lebih ramah lingkungan gitu. Dan juga sebenarnya kan pertanian organik gitu. Pertanian organik itu sebenarnya bagus, cuma menurutku ya pupuk kimia itu juga bagus asalkan ada dosis pemberian yang benar. Jadi gak yang overdose gitu, jadi menyebabkan adanya pencemaran lingkungan gitu kan. Jadi itu dulu sih, karena menurutku untuk mencapai tujuan pertanian berkelanjutan ya kan, sustainable itu harus dimulai dari itu dulu sih, diperbaiki dulu aja pemupukannya, caranya serta dosisnya biar lingkungannya itu tetap terjaga gitu sih. Kalau dari aku ini tadi terkait harapan. Jadi kalau menurutku sendiri harapanku untuk pertanian itu khususnya karena basicku adalah agroteknologi. Jadi mungkin terkait dengan penciptaan terkait tanaman-tanaman baru yang memang beradaptasi dengan lingkungan saat ini. Karena mau tidak mau kan bumi ini udah lumayan panas juga kan, jadi perlu adanya tanaman-tanaman yang memang tahan terhadap cekaman, baik itu cekaman panas, cekaman ultra sinar UV ataupun cekaman-cekaman yang lainnya. Jadi mungkin kalau untuk harapan sendiri itu lebih terkait dengan penciptaan tanaman-tanaman. Aku mau ngasih harapan gitu Mas karena kan aku juga sebagai orang yang di lapang ya gitu, aku mengamati lahan-lahan apa gitu yang sekiranya cocok untuk pertanian. Dari sini aku kayak
menciptakan varietas baru yang varietas tahan gitu ya, mungkin bisa ditingkatkan lagi atau diperbanyak varietas-varietas yang bisa tumbuh di lahan-lahan marginal. Jadi kayak lahan rawa gitu. Gimana caranya kita bisa nanam padi di lahan rawa atau di lahan-lahan air payau gitu. Karena menurutku semakin kesini kan semakin sedikit lahan untuk pertanian, karena kan banyak yang dialihfungsi lahan dan juga pembukaan lahan baru. Jadi kayak dibuat pemukiman, entah itu untuk pemukiman atau yang lain gitu ya. Jadi kita tetap berkurang gitu lahan untuk pertanian. Jadi alangkah lebih baik kalau kita memanfaatkan lahan-lahan yang memang sebelumnya nggak terpikirkan nih gitu. Ternyata ini bisa gitu untuk pertanian. Oke ya Mas ya. PR nih baru lulusannya. Tanggapannya mungkin ada tanggapan dari Kalau terkait dengan mungkin varietas-varietas yang di rawa atau di apa itu kan sebenarnya udah ada beberapa, tapi memang konsen penelitian itu rata-rata di cekaman panas atau cekaman salin, karena memang mungkin dikembalikan lagi dengan daerah-daerah dari peneliti. Mungkin kalau untuk di daerah Jember ini karena memang suhunya panas, jadi lebih dominan memang penelitiannya itu ke arah padi-padi cekaman ataupun tanaman-tanaman tahan cekaman panas. harapannya sangat mendukung sekali ya. Ya. Nah, kan akhir-akhir ini tuh ada program pemerintah itu tentang food estate itu kan. Menurut pendapat kalian sebagai mahasiswa pertanian, program tersebut sejauh ini apakah sangat berpengaruh terhadap pangan Indonesia atau malah sebaliknya, atau ada kerusakan pendapat kalian sebagai anak pertanian tentang program kerja pemerintah? Dari aku dulu. Mungkin kalau untuk pandanganku terkait dengan food estate itu sebenarnya suatu langkah yang positif ya dilakukan oleh pemerintah. Tapi aku melihatnya itu kurang dalam segi perencanaan ataupun pengkajian terkait dengan daerah-daerah yang memang mau dilakukan pengalihfungsian dari yang mungkin awalnya itu hutan jadi lahan-lahan yang dikhususkan untuk food estate. Jadi sebenarnya kalau merusak kalau tidak dilakukan analisis lebih dalam. Kalau menurutku juga sama ya, karena menurutku waktu pertama kali baca, oh bagus nih ada food estate gitu, karena lumbung pangan ya. Food estate-nya bagus nih karena mau mencapai swasembada pangan lagi ya kan. Nah itu juga didukung oleh himbauan FAO waktu itu karena diperkirakan akan ada krisis pangan ya kan, karena pandemi dan juga kekeringan berkepanjangan. Di situ aku sebagai orang pertanian kayak, wah ini bagus banget nih, mau mencanangkan inovasi baru yang cukup menggebrak gitu kan. Nah tapi yang cukup miris gitu ya, kenapa kok dalam menurutku ya perencanaannya kurang matang, terus juga dalam penerapan atau dalam pengerjaannya itu menurutku kurang tepat, karena itu ada deforestasi. Alih-alih kita bikin lumbung pangan, kita malah deforestasi, merusak hutan lindung kan. Jadi kita mengalihfungsikan lahan yang sebelumnya hutan lindung, yang sebelumnya daerah resapan. Nah, malah kita buka menjadi lahan terbuka untuk pertanian singkong, contohnya di Kalimantan. Nah, itu menurutku tanpa adanya perhitungan yang cermat ya, tanpa ada perhitungan apalagi di bidang lingkungan, itu akan menyebabkan bencana. Apalagi waktu itu kan Kalimantan itu salah satu wilayah yang dekat dengan Katulistiwa. Jadi kan hujannya di sana lebih banyak daripada daerah-daerah Indonesia yang lain. Nah, jadi ketika Kalimantan itu banyak hutannya, yaitu tujuannya ya untuk meresap air agar gak kebanjiran gitu loh. Jadi ketika hutan itu dibuka, padahal itu dibukanya gak yang luas banget ya, walaupun itu maksudnya dalam arti yang luas, tapi gak yang sampai separuhnya gitu loh. Tapi daerah pemukiman di dekat sana itu malah terkena banjir.
Nah itu kan yang harus diperhatikan gitu loh, harusnya adalah dibuat saluran air atau drainase yang memadai dan mencukupi gitu supaya tidak merugikan ke pihak masyarakat yang ada di sana. Karena kan kalau sudah seperti itu malah merugikan ke sosial dan ekonomi gitu loh. Jadi malah bukan jadi dukung, itu malah ditentang gitu loh oleh masyarakat. Padahal sebenarnya itu adalah program yang positif gitu. Menurutku sih mungkin lebih dikaji kembali dengan teliti tentang bagaimana karakteristik lingkungan di daerah yang akan dibuat lumbung pangan itu, atau alih-alih melakukan ekstensifikasi, kenapa kok tidak intensifikasi pertanian saja gitu. Jadi lebih ke mengoptimalkan kembali lahan-lahan pertanian yang ada di sekitar Pulau Jawa misalnya, karena kan tanah-tanah di sekitar Pulau Jawa itu termasuk tanah-tanah yang mengalami peremajaan terus-menerus karena adanya gunung berapi ya kan. Jadi tanahnya ya otomatis menyimpan banyak unsur hara gitu. Jadi kenapa kok tidak diintensifikasi aja lahan-lahan pertanian yang ada di Jawa gitu. Kenapa harus trial and error gitu di daerah luar Jawa yang kayak Kalimantan nggak ada gunung apinya dan juga tanahnya itu tergolong tua gitu. Jadi pelapukannya udah cukup berlanjut gitu. Jadi kalau menurutku sih kayak gitu. Mungkin aku nambahkan sedikit ya terkait dengan tadi kan itu lebih condong untuk digunakan sebagai ini ya, pertanian singkong. Nah, kalau dari Fakultas Pertanian sendiri kan juga sebelum di semester awal kita juga dipelajari tentang sosial ekonomi dari masyarakatnya. Jadi hal yang perlu kita lakukan analisis itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan lingkungan, tapi juga dengan kebiasaan dan juga culture dari masyarakat gitu. Karena memang mungkin masyarakat sana itu tidak terbiasa dengan pertanaman singkong. Jadi itu mungkin yang menjadi penyebab gagalnya food estate yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena memang singkong itu kan mungkin kurang tepat di lahan sana, dan juga masyarakat sana mungkin tidak terbiasa dengan menanam singkong. Jadi seharusnya kalau memang mau dilakukan food estate itu ya kita lakukan analisis juga terkait dengan kebiasaan masyarakatnya. Jadi masyarakat di sana itu cenderung menanam apa, yaitu yang harusnya dimaksimalkan. Berarti program kerja dari pemerintah tentang food estate ini sebenarnya bagus, tapi cara pemerintah dalam mengkaji lingkungan tersebut itu masih kurang. Iya, dan menurut kami sih ya ada beberapa lah sistem tanam yang memang gak harus serta atau polikultur gitu kan, karena sebenarnya karena awalnya itu kawasan hutan lindung, alangkah baiknya lah jangan dirusak gitu, karena kan sebenarnya hutan lindung itu untuk menjaga ekosistem ya, ada keseimbangan ekosistem gitu. Terakhir mungkin dari Mas atau Mbaknya ada nggak kayak harapan ke depannya buat pemerintah selain food estate ini, program atau saran untuk pemerintah masih apa krisis pangan? Dari aku pribadi ya, sebenarnya kalau untuk masalah pertanian itu erat kaitannya dengan stunting. Jadi alangkah lebih baiknya itu kita maksimalkan di pangan. Sebenarnya kalau untuk masalah pertanian itu juga saat ini kan juga udah dikenal dengan namanya microgreens juga kan. Jadi tanaman yang usianya tuh nggak sampai 1 bulan, bahkan 2 mingguan itu bisa dipanen lebih cepat, dan nutrisinya kan juga lebih maksimal 39 sampai dengan 40 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang dipanen pada usia matangnya gitu. Jadi menurutku lebih baik pemerintah menyuluhkan melakukan penyuluhan yang lebih masif atau lebih gencar lagi terkait dengan jadi simple, nggak muluk-muluk programnya. Mungkin kalau dari aku ya lebih ke
mendengarkan suara tentang kesejahteraan petani sih, karena akhir-akhir ini juga kok banyak sempat aku mendengar kayak pupuk subsidi gitu ya kan. Mungkin lebih ke gimana caranya pemerintah juga ikut membantu gitu ya dalam petani untuk memudahkan nyari saprodi gitu ya kan. Jadi kalau semisal mau mendapatkan hasil tanam yang maksimal, ya monggo silakan dibantu petani dalam penyediaan bibit yang unggul, yang tahan, kualitas tahan. Juga pupuknya mungkin juga bisa difasilitasi dengan pupuk subsidi atau juga menyediakan yang namanya program tentang pelatihan atau penyuluhan tentang bagaimana ini tadi memfokuskan gimana caranya pangan yang dihasilkan itu, tanaman hasilnya itu gak cuma banyak tapi juga kandungan nutrisinya itu yang benar-benar bagus gitu loh, agar mencegah yang namanya stunting gitu. Berarti harapannya petani kurang lebih tentang petani ke depannya itu harus bagaimana, dan juga saran untuk program pemerintah selanjutnya itu gimana. Terima kasih Mas dan Mbak. Iya, sama-sama. Kesempatan untuk podcast pada sore hari ini. Iya. Oke, itu saja podcast pada sore hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.